Halo, balik sama gue Ravan Wacana Beda. Nih, balik sama gue di konten anime nih sekali aja. Jadi tiga seperti biasa gitu ya. Udah dari beberapa yang ada dua ya kan. Yang dua yang dapat adaptasi anime baru gitu ya. Salah satunya dari game mobile ya kan. Itu Blue Archive yang sempat hype banget gitu ya di masanya ya, walaupun sekarang juga masih banyak yang main gitu ya, sama kayak Arknight gitu ya. Nah, booming di masanya, habis itu tetap ada yang main juga lumayan lama ya, jadi dapat adaptasi animenya karena emang komunitasnya lumayan gede. Dan ini terjadi juga di Blue Archive ya kan. Game gak gacha ya, gue nggak main Blue Archive tapi setahu gue dia game gacha model kayak apa nih, gacanya itu gacha karakter doang. Dan kalau misalnya nggak dapetin karakter top lu juga masih bisa jalanin misinya gitu ya, storynya segala macam. Tapi ini modelnya gue nggak tahu ya model gamenya, tapi seingat gue nggak kayak Arknight gitu ya. Arknight kan kayak tower defensif gitu ya, kalau ini kayak sing nggak gitu ya, karena gue nggak mainin juga. Terus ada ini juga adaptasi gitu ya, VTuber Legend. Gue nggak tahu ini apakah emang dia ada karakter aslinya. Sini yang keluarin Kodakawa gue udah kurang lebih udah ngeliat, dan ini baru pengumuman doang ya, nggak ada, baru announcement doang. Nah, di sini bahasa Jepang ya, dapat TV baru dapat adaptasinya doang, dan baru pengumuman doang ya. Trailernya sama sekalian belum keluar, dan gue udah ngeliat selama 3 menit. Cuman ya mudah-mudahan kayak biasa ya VTuber itu, kalau lagi sesi baca chat terus dia ceritanya sini lupa matiin streamnya dia, dan reveal kayak voice aslinya mungkin gitu ya, karena nggak ada bedanya pokoknya. Gitulah ya, gue tidak ngerti dunia VTuberan ya, apakah ini ada atau aslinya ada atau enggak gitu ya, atau cuman biasa gitu ya. Ini kan sumbernya like novel gitu ya, apakah emang karakter ini dia itu pernah debut beneran itu ya di maksudnya nyata, bukan di animenya kan, source-nya like novel gitu ya, apa gimana gitu ya. Kalian tahu komen di bawah, tapi sini source-nya like novel. Jadi ceritanya itu tentang kayak gitu ya, kurang lebih ada satu VTuber itu lagi live baca-baca komen chat kayak biasa VTuber lainnya. Walaupun ya banyak streamer juga bacain sesi chat kayak gini juga gitu ya, buat lebih dekat aja ke audiensnya gitu ya. Di sini dia ceritanya dia lupa matiin stream ya, kayak biasa. Di sini ada tampilannya ya kan, referensinya itu YouTube gitu ya, ini referensinya YouTube ya kan. Nah, sini tombol dislike-nya enggak ada ya, ada tombol dislike, like, dan sini semuanya hampir sama kayak YouTube tampilan ya, dari secara user interface-nya cuman beda warna doang. Sini beda warna, letak semuanya sama, segala macam sama. Sini ada autoplay-nya, subtitlenya sama persis ya. Jadi emang sini tulisan YouTube yang versi Jepang mungkin ya. Jadi emang itu gitu ya, pas ceritanya kurang lebih sinopsisnya kayak gitu. Nih kalau kalian mau baca lebih lengkapnya gitu ya, nanti gue bakal ngeliat aja di trailernya. Gue mau ngeliat langsung trailernya ya kan. Nanti kalian yang mau baca sinopsisnya silakan ya, di pause ya kan, dibaca translate ya, karena gue bakal bacainnya mungkin gue nggak baca sinopsisnya ya, mungkin gue nggak sinopsisnya, gue bakal langsung lihat aja dari trailernya. Itu yang pertama ya kan, judulnya ada VTuber Nanda Gahaishin Kiri ya, pokoknya panjang ya bahasa Inggris. Judul bahasa Inggrisnya VTuber Legend, How I went viral after forgetting to turn off my stream ya. Jadi emang judulnya itu ya, gimana dia bagaimana dia jadi viral ya setelah dia lupa matiin streamnya. Dari sini ceritanya, kalau di trailernya kelihatan itu dia lupa matiin streamnya sama kayak di judulnya. Cuman ceritanya sini kayak apa nama tuh nggak ke-reveal gitu ya, face-nya dia face aslinya dia nggak ke-reveal, cuman karakternya aja yang mati ya kayak gini ya. Habis itu suaranya dia keluar gitu ya,
apa suara-suara ya dia lah ya base of stream. Jadi emang mungkin salah satu uh, apa sih itunya ya, apa inspirasinya ya dari mungkin nyata gitu, bukan nyata gitu ya, yang lupa mainstream gitu ya segala macam bla 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 gitu ya, atau drama-drama yang lupa mainstream segala macam ya, kayak Winda ya, Bang Winda Saudara juga banyak dia itu ngegimmick ya gitu, dia lupa mainstream ya kan, mainstream dan ya mungkin something, sesuatu yang aneh gitu ya cuman buat itu. Tapi mungkin itu referensinya, dan juga ada uh, nyata-nyata juga kayak gitu, ada yang bukan, emang bukan gimmick, jadi emang bukan gimmick dan bener-bener nyata itu dia lupa matiin savenya ya kan, cuman karakternya doang yang dimatiin, cuman karakternya doang, tapi OBS tidak dimatikan ya. Itu yang pertama. Dan berikutnya itu ada Alice ya, Alice Gear Aegis Expansion yang udah keluar tanggal mainnya di bulan April 2023 ya kan. Ini judulnya Alice Gear Aegis Expansion, dan tentunya saja tidak akan rilis di Netflix karena di Netflix sudah tidak ngeluarin animenya lagi gitu ya. Ini udah di translate ya jadi bahasa Indonesia dari kanji Jepang. Anime TV Alice Gear Expansion akan mulai tayang April 2023. Jadi emang bakal tayang di 2023. Temanya itu persahabatan ikatan para aktris cuy ya. Jadi bakal tapi genrenya di sini yang menarik adalah sci-fi action ya, sci-fi action. Tapi di sini temanya persahabatan dan ikatan para aktris. Ya cukup menarik, apakah salah translate atau apa gitu ya. Tapi temanya adalah ini, persahabatan dan ikatan para aktris. Ini adalah karya penuh dengan tawa, di mana aktris berkumpul dan menghadapi banyak kejadian dan masalah yang berantakan. Ya aktris tapi perang. Ya kan, nah di sini dikatakan penuh dengan tawa, tapi di sini genrenya tidak ada komedi gitu ya, dan source-nya adalah game ya kan. Gua nggak tahu nih game aslinya apa gitu ya, sama kayaknya judulnya, cuman gue nggak tahu dan nggak pernah mainin gamenya. Alice Gear Aegis Expansion, sini studionya Nomad, gue baru dengar Nomad, dan gue belum nonton banyak seriesnya dia ya kan, seriesnya garapan dari studio Nomad. Kalau di sini ada beberapa series itu yang bagus gitu, yang bagus banget tonton, kayak Jason Dropkick itu bagus, tahu gue anime bagus. Terus ini di atas, nah ini juga seru gitu ya, bagus. Banyak juga tayang klip-klipnya di internet, di sosial media banyak, dan gue sering lihat, dan gue yang meyakini ini anime seru ya, slice of life gitu ya. Dan ya gue belum nonton, ini dari garapan Nomad banyak yang belum gue tonton ya. Jadi kalian yang udah nonton garapan itu studio Nomad, komen di bawah menurut kalian gimana studionya. Sini dia kebanyakan itu garap anime apa ya, terus gimana dari segi visualnya segala macam, dari segala anime yang kalian tonton yang studio garapan Nomad. Apakah ada yang beberapa anime yang menurut kalian agak kurang dari segi visual grafisnya, atau ya ceritanya kan tergantung dari source aslinya, tapi ada yang beberapa yang source aslinya dari manganya segala macam itu seru, pas di animein jadi kurang seru. Itu juga salah satu terjang dari studionya juga gitu kalau bisa gue bilang. Kan komen di bawah aja, gue nggak pernah nonton yang garapan dari Nomad ataupun Jason Dropkick itu seru, dan mau mencari ekor apa gitu ya, Jason Dropkick gitu ya. Dan dia Jason Dropkick ada karakter Hatsune Miku cuy ya, sungguh gigi ya kan. Dan selanjutnya cepet aja dari Blue Archive terakhir. Nah ini lewat tweetnya, ini game Blue Archive setahu gue ada di Android, nama di App Store juga ada. Ini game udah lama banget ya kan. Jadi karakter kita tuh jadi sensei. Jadi karena gue belum mainin, apakah senseinya dilihatin mukanya atau enggak, mungkin tebakan gue sama kayak modelnya sama kayak Aknek gitu ya. Jadi
nggak bakal diliatin karena gue nggak mainin gamenya juga. Jadi kayak di Arknight juga pakai khas itu ya, khas apa namanya tuh yang kayak di gamenya gitu, ya kayak di gamenya untuk karakter utamanya gitu ya, udah kayak topi segala macam, jadi kelihatan sedikit doang gitu ya. Dan gue anime Arknight juga belum nonton gitu ya, by the way. Gue bakal nonton ya, bakal maraton, jadi tunggu aja ya kan, gue nonton dulu itu ya. Dan mungkin kalau ada yang itu kita bakal review, mungkin ya bakal lebih tepatnya ngobrol ya pendapat gue setelah nonton anime apa gitu ya, dan bakal masuk ke playlist ngobrol anime gitu ya, karena mungkin itu bakal sampai selesai gitu. Jadi gue bikin juga playlistnya tentang itu kalau gue nanti selesai nonton dan pengen bikin videonya. Tapi kalau misalnya gue pengen oke enggak lah ya, udah cukup gitu ya, jadi bakal tidak dibikin. Tapi lihat aja ya nanti, ini Black Rive baru pengumuman doang ya kan. Produksi anime TV gitu, jadi source-nya formatnya TV gitu ya. Nah, situs anime resmi akan rilis nanti, silakan nanti ke lapangan tindak lanjut. Jadi ini agak sedikit aneh nih ini bahasanya karena translatean ya. Jadi nanti mungkin bakal rilisnya bakal diumumin lagi gitu ya, yang tadi ketutup bakal diumumin lagi yang tadi rilisnya di mana, tapi harusnya sih sama itu ya, session segala macam bla bla bla. Tapi untuk apa yang setahu gue di itu nggak tayang ya, di apa namanya itu, di Muse di itu gitu ya, nggak tayang gitu ya, karena itu nggak muncul gitu ya, apa namanya itu di itunya nggak muncul, apa namanya di PlayStation nggak muncul. Oh, di Crunchyroll ya untuk keluarnya ya. Dan mudah-mudahan untuk Blue Archive itu munculnya itu ya di apa namanya tuh, nggak di Crunchyroll doang ya. Gue belum pernah nonton di Crunchyroll ya, setahu gue ribet gitu ya nonton di Crunchyroll, nggak tahu gratis atau apa gitu ya. Yang mudah-mudahan tayang di situs-situs biasa gitu ya, biasa kita tonton anime kan, jadi kita bisa nonton resminya gitu ya, bisa membantu itu studionya ya. Jadi tapi ini studionya masih TBA ya kan. Kalau kalian lihat sini gamenya, gue nggak main Blue Archive sih ya, jadi nggak tahu studionya apakah dia itu pernah bikin kayak macam kayak musik apa namanya tuh, anime gitu. Kalau kayak musik cuman kayak ada animasinya gitu. Kalau Yogstar kan tuh bikin gitu ya, dia bikin banyak lagu-lagunya atau trailernya itu ada animasinya gitu, jadi kita tahu bakal itu juga bakal jadi studionya. Tapi Blue Archive ini dia Nexon ya studionya, autornya Nexon. Nah, ini developernya Nexon, jadi publisher apa namanya tuh, developernya Nexon nih. Sini publishernya ada masuk Yogstar juga, tapi Nexon Korea. Oke, Nexon Korea, Shanghai Yogstar, tapi itunya publishernya di sini Nexon, Yogstar sama Nexon Korea. Jadi bisa jadi Yogstar juga nih yang bakal garap gitu ya, kalau dia tidak banyak projectnya. Sini publishernya ada Yogstar juga nih ya kan, Yogstar juga, tapi masih TBA sih ya. Untuk Nexon gue nggak pernah dengar dia garap itu sih ya, gue nggak pernah dengar dia garap kayak model anime gitu sih ya, kayak animasi gitu ya. Gue nggak pernah ngeliat itu ya Nexon kan, nggak ada. Kayaknya khusus game doang sih, nggak pernah ada rilis kayak model kalau Yogstar kan pernah ada gitu ya. Nih kalau Yogstar kan itu dia
ada gitu nih musiknya nih kayak gini-gini gitu ya, maksud juga musik-musik kayak gini ya, ada animasinya gitu ya kan untuk Geostar. Jadi kita lihat aja nanti studionya bakalan siapa ya akan garap dari Blue Archive ya kan. Kemudian kalau dapat studio gede dia juga bakal lebih hype lagi gitu ya, jadi emang bakal lebih gede lagi ya, jadi lebih bagus aja gitu ya, lebih dapat hype-nya gitu ya. Walaupun komunitasnya juga setahu gue gede gitu ya, udah bagus lah ya, dan gamenya belum sepi ya, seingat gue, setahu gue belum sepi, masih ada banyak yang main, walaupun nggak se-hype pas dia kok pertama kali keluar gitu ya. Jadi dia tuh pas keluar tuh sama kayak si Aknek gitu ya, hype-nya gitu ya, dan sampai sekarang juga masih hidup gamenya, masih bisa dimainin gitu ya. Blue Archive di sini gamenya mana ada main tadi tuh yang nih Google Play itu dia 4,4 ya, lumayan gede. Di Minimalist 6,9, untuk gamenya di App Store 3,9 ya kan. Nah, Blue Archive 6,91 dia di My Animalist ini kan. PV full version kita lihat nih ini. Nah ini sokap nih yang bikin nih ya kan. Ini My Animalist dapat model dari mana nih dia? Kita lihat gitu ya, ini di My Animalist nih. Blue Archive, nah Blue Archive juga nih ya, yang apa namanya tuh, yang ngeluarin Blue Archive resmi dari channel Blue Archive-nya. Jadi bisa jadi yang garap Nexon juga gitu ya, yang punya yang ngebikin gamenya, developer gamenya ya kan. Jadi sama kayak Yostar juga ya, kalau si Akne kan Yostar juga yang bikin. Jadi emang berarti ada divisinya gitu ya, ada divisinya untuk buatin model kayak animasinya gitu ya, animasi 2 dimensinya gitu ya. Jadi ada di bagian karena emang kalau dilihat dari segi marketing gitu ya, kalau gamenya udah bagus gitu ya, udah bagus, komunitasnya udah bagus dengan gameplay seperti itu gitu ya, dan juga apa namanya tuh, komunitasnya juga, pemainnya juga suka banget ya sama desain karakternya segala macem, terus ceritanya ya di kesamping dari gameplaynya ya kan. Karena kalau gameplay begitu kayak model Arknex segala macam, kalau ceritanya sama apapun itunya hambar gitu ya, itu ceritanya kalaupun bagus tapi nggak bakal kerasa, karena emang gameplaynya juga kayak gitu ya. Ada yang seneng, ada yang cepat bosan gitu ya. Berarti emang ya ada divisinya sendiri mudah-mudahan Nexonnya, jadi dia ada divisinya sendiri atau gimana jadinya dia bisa nggarap gitu ya buat animenya. Tapi sini masih TBA, kita tungguin aja. Kalau berarti emang Nexon punya divisi buat bikin ininya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tadi channelnya sih ada ya kayak gitu ya, dan visualnya juga cukup bagus menurut gue ya, cukup bagus dan mulus ya, dan budgetnya ada gitu ya. Game gacha gini biasanya orang banyak ngebaca, banyak top up, jadinya harusnya duitnya kenceng gitu ya buat garap ya. Kita lihat aja nanti ya kan, kalau modalnya gede hasilnya bakal lebih bagus ya kalau menurut gue. Jadi tungguin aja buat next infonya dari Blue Archive gitu ya. Jadi sekian dari gue, kalau mau tambahin komen di bawah ya kan. Goodbye, dadah.